Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru hari ini ya. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Nah, semangat pagi ya. Pagi, tetap semangat luar biasa. Yes. Baik, hari ini kita akan belajar memasuki pembelajaran kedua, masih pada tema kedua, yaitu selalu berhemat energi. Kita nanti akan membicarakan tentang subtema 3 yang berkutat atau membahas tentang energi alternatif. Simak ya. Berikut akan Bu Guru sampaikan tentang tujuan belajar hari ini ya. Nah, tujuan belajar hari ini ya, yang pertama, siswa itu dapat menyebutkan atau mampu menyebutkan pemanfaatan sumber daya alam berupa singkong untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menyimpulkan pemanfaatan sumber daya alam berupa singkong untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan teks bacaan. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam berupa singkong untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Nah, berikutnya mengidentifikasi susunan tinggi rendah nada dalam teks lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan tanda notasi yang tepat. Nah, tujuan belajar yang terakhir adalah menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan tempo dan tinggi rendah nadanya itu dengan tepat juga. Nah, kita akan ulas lagi ya untuk materi selanjutnya. Perhatikan pada slide berikut ini ya. Nah, di situ kalian menemukan sebuah gambar. Coba, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, benar. Itu adalah gambar singkong atau bisa disebut juga dengan ubi pohon. Nah, apakah kamu tahu singkong itu biasanya digunakan untuk apa sih? Kenapa kok para petani itu menanam? Ya, singkong itu dijadikan sebagai salah satu sumber energi pada tubuh manusia ya, yang menghasilkan karbohidrat. Nah, singkong itu sendiri dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti getuk, keripik, gaplek ya, dan lain-lain. Nanti kalian bisa menemukan di sekeliling kalian ya, di sekitar tempat tinggal kalian, singkong itu biasanya akan diolah menjadi makanan seperti apa saja. Pada slide sebelumnya, anak-anak sudah mengenal yang namanya ubi pohon atau singkong dan beberapa pemanfaatannya ya. Nah, sekarang di sini kalian diminta untuk mengisikan tabel yang berupa ya nama olahan makanannya yang terbuat dari singkong. Nah, perhatikan contohnya ya. Nomor 1, nama olahannya misalkan adalah getuk. Nah, getuk itu sendiri seberapa sering sih kalian menemukan makanan tersebut? Apakah setiap hari? Apakah sering? Jarang? Atau bahkan tidak pernah menemukannya? Nah, misalkan di sini si A ya, misalkan menemukan makanan olahan yang dinamakan adalah getuk yang terbuat dari singkong. Dia menemukan makanan getuk itu setiap hari karena mungkin dekat dengan pasar. Nah, berikutnya anak-anak silahkan mengisi tabel yang ada di slide ini ya. Nanti perhatikan, akan Bu Guru jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, seperti itu kalian isikan ya nama olahan makanannya, kemudian seberapa sering kalian menemukan makanan tersebut. Ya, sebelumnya anak-anak sudah dibahas tentang olahan makanan yang terbuat dari singkong. Nah, pemanfaatan singkong sendiri itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat ya, karena petani di Indonesia itu seringkali banyak juga yang menanam singkong ya. Mereka berladang, berkebun untuk menanam singkong. Nah, jadi singkong ini sangat mudah ditemukan, bahkan pengolahannya itu sangat gampang ya. Nah, dari pemanfaatan tersebut dijadikan mata pencaharian oleh sebagian masyarakat ya.
dengan mengolahnya, misalkan tadi yang sudah disebutkan menjadi keripik singkong, donat, tape, getuk, dan sebagainya. Selain digunakan untuk olahan makanan, singkong ternyata juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM. Nah, biasa disebut dengan bioetanol. Kenapa? Karena mudah ditemukan tadi ya. Nah, BBM sendiri kan penggunaannya sekarang ini boros dan jumlahnya terbatas. Jadi bisa digunakan bioetanol sebagai bahan penggantinya yang lebih gampang ditemukan dan lebih murah biayanya. Setelah menanam singkong, para petani kita ya tentu saja akan memanen hasil dari panenan singkongnya tersebut. Nah, banyak di antara masyarakat kita masih menggunakan alat transportasi tradisional dalam mengangkut barang panenannya atau hasil panenannya tersebut untuk dijual ke pasar atau ke pengepul ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan sepeda. Nah, tentu kalian semua tahu ya sepeda. Ada yang tidak punya? Ya, baik. Kita di sini akan membahas tentang sepeda ya yang berhubungan dengan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Nah, tentu kalian sudah pernah dengar ya. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, kira-kira seperti itu lagunya. Pernah dengar ya? Lagu yang telah Bu Guru contohkan tadi tentu saja ada nada yang berupa tinggi, ada juga nada yang berupa rendah. Nah, di sini kalian akan dikenalkan bagaimana sih menulis notasi tinggi rendah nada ya. Nah, notasi sendiri itu contohnya ada notasi balok, yaitu notasi yang berupa gambar ya, menunjukkan tinggi rendah dari nilai suatu nada yang dinyanyikan ya. Bisa terdiri dari nilai nada, tanda diam, tanda kunci, tanda birama, dan sebagainya. Nah, perhatikan, nanti kalian akan diberikan tugas menemukan notasi lagu Kring Kring Ada Sepeda. Kira-kira notasi lagunya berupa notasi balok boleh ya? Seperti apa ya? Nah, bisa kalian tulis dan menemukan bagaimana notasinya yang tepat ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa mempelajari ya lebih jauh lagi, bisa membaca-baca lagi, bisa googling lewat internet atau sumber belajar yang lain yang dapat kalian manfaatkan ya. Nah, selamat belajar, tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.